Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Kurniawan dengan NIM 2103037 untuk membuat video mengenai penjelasan postulat-postulat pada fisika kuantum. Yang saya hormati Bapak Dedi Sasmita sebagai dosen pengampu mata kuliah fisika kuantum. Oke, sebelum kita berlanjut, kita tahu bersama bahwasanya kegagalan-kegagalan yang dialami oleh fisika klasik yang tidak bisa menjelaskan fenomena fisis alam secara mikroskopis seperti bagaimana fenomena pada radiasi benda hitam, bagaimana fenomena pada efek fotolistrik dan sebagainya yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Maka dari itu muncullah ilmu baru gitu ya, muncullah teori baru yang kita sebut dengan fisika kuantum gitu atau mekanika kuantum. Nah, teori-teori dalam mekanika kuantum itu dibangun berdasarkan postulat-postulat dasar gitu ya. Ada sekitar 5 atau 6 postulat dasar gitu ya. Nah, apa itu postulat? Postulat itu sendiri adalah konsep matematis yang harus diterima kebenarannya gitu ya secara mutlak karena telah diuji melalui eksperimen. Dengan kata lain bahwa postulat mekanika kuantum atau fisika kuantum ini itu tidak diturunkan dari teori-teori fisika sebelumnya gitu. Tetapi ini murni atau dihasilkan semata-mata berdasarkan dari data-data eksperimen. Oke, yang pertama kita langsung saja ke postulat yang pertama. Postulat pertama ini menyatakan bahwasanya the state of a quantum mechanical system is completely specified by a function c fungsi r, t that depend on the coordinate of the particles and on time. This function called the wave function or step function. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah keadaan fisis, keadaan suatu sistem fisis gitu ya dalam mekanika kuantum itu dinyatakan oleh suatu fungsi yang bergantung pada koordinat partikel dan juga waktu gitu ya. Nah, fungsi tersebut itu dinamakan fungsi keadaan atau fungsi gelombang. Nah, kuadrat harga mutlak dari fungsi keadaan tersebut adalah bisa dilihat ya, psi fungsi dari r, t dikuadratkan itu sama dengan psi conjugate fungsi dari posisi dan waktu r, t didotkan atau dikalikan dengan psi fungsi dari r, t gitu ya. Nah, kita berlanjut kepada postulat yang kedua. Postulat kedua menyatakan bahwa to every observable in classical mechanics, there corresponds a linear Hermitian operator in quantum mechanics. Nah, maksudnya adalah bahwa setiap besaran fisis gitu ya, setiap besaran fisis dalam mekanika klasik atau fisika klasik itu berkaitan atau berkoresponden gitu ya dengan operator dalam mekanika kuantum gitu, linear ataupun Hermitian gitu ya. Sebagai contohnya ini ada posisi gitu ya, dan juga momentum. Dan untuk momentumnya ada yang untuk 3 dimensi maupun untuk 1 dimensinya. Nah, di sini juga ada yang di operator momentum ya. Itu kan ada minus I habar nabla atau del gitu ya disebutnya. Nah, nabla atau del ini tuh berarti bahwa bisa dilihat ya persamaan di bawahnya gitu ya. Oke, sekarang kita beranjak ke postulat yang ketiga gitu ya. Nah, apa yang disampaikan atau yang dinyatakan oleh postulat 3? Nah, postulat 3 itu menyatakan bahwa in any measurement of the observable associated with operator A gitu ya, operator A, the only values that will ever be observed are the eigen values A which satisfy the eigen value equation gitu ya. Nah, maksudnya bahwa dalam pengukuran suatu besaran fisis itu harga-harga yang mungkin atau yang bisa diamati itu berupa harga eigen gitu ya. Harga eigen yang memenuhi persamaan eigen. Nah, di sini juga bisa dilihat
ada operator dari besaran Pisces ya, A, operator A dari besaran Pisces. Itu juga ada harga eigennya dan juga ada fungsi eigen. Yang mana fungsi eigen ini bukan sebuah fungsi keadaan gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke postulat keempat, yang mana postulat keempat menyatakan bahwa if a system is in a state described by a normalized wave function, si fungsi dari posisi dan waktu, then the average value of the observable corresponding to A is given by persamaan di bawah gitu ya. Intinya bahwa jika suatu sistem berada dalam keadaan yang dinyatakan oleh fungsi keadaan yang ternormalisasi, itu ya, maka harga rata-rata atau rata dari suatu besaran Pisces tersebut itu berkaitan dengan operator A-nya gitu ya. Nah, kita lihat di bawah bahwa fungsi A itu sama dengan integral lipat 3 dari volume gitu ya. Volume ruang gitu ya. Psi conjugate fungsi dari R, T atau posisi dan waktu didotkan atau dikalikan dengan operator A, lalu dikalikan lagi dengan psi fungsi dari R, T dV gitu ya. Yang mana A, fungsi A ini adalah besaran Pisces, terus ada operator A, terus ada juga fungsi keadaan gitu ya. Ini untuk postulat ketiga, untuk 3 dimensi gitu ya. Nah, untuk yang satu dimensinya, fungsi dari A itu sama dengan integral dari X1 sampai X2, psi conjugate, fungsi dari X, T, didotkan atau dikalikan dengan operator A, lalu dikalikan lagi dengan psi, fungsi dari X, T, dx gitu ya. Itu untuk yang satu dimensinya. Nah, dan yang terakhir ya, ada postulat kelima, yang menyatakan bahwa the wave function or state function of a system evolves in time according to time dependent Schrödinger equation gitu ya, atau TDSE gitu. Maksudnya bahwa suatu fungsi gelombang ataupun fungsi keadaan dari suatu sistem itu berubah terhadap waktu memenuhi persamaan Schrödinger bergantung waktu gitu ya, TDSE. Nah, persamaannya bisa dilihat di bawah bahwa ada operator Hamiltonian didotkan dengan psi fungsi dari R, T itu sama dengan I habar dot T psi fungsi R, T gitu ya. Ini untuk 3 dimensinya. Yang mana I habar itu adalah operator energinya dan psi-nya adalah fungsi keadaannya. Yang satu dimensinya itu operator Hamiltonian itu ya, didotkan dengan psi X, T, fungsi dari X, T itu sama dengan I habar dot T dikalikan dengan psi fungsi dari X, T gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai postulat dalam mekanika kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.